tersangkanya itu kan sudah ditahan ya oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Eh, Kalau seandainya dugaan atau sangkaan kepada tersangka itu eh, melakukan pembunuhan berencana, berarti apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana, artinya penyidik harus mampu memberikan bukti-bukti lain selain CCTV yang mengarah kepada delik pembunuhan berencana itu. Apakah memang tindak pidana itu atau pembunuhan itu sudah ada perencanaan terlebih dahulu? Misalnya bisa penyidik mengambil dari rekaman percakapan di handphone ya. Karena kalau perencanaan biasanya dia menyangkut kepada orang lain, orang ketiga. Orang ketiga itu bisa siapa saja. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan itu adalah mungkin di dalam rekaman percakapan telekomunikasi atau WA dan lain-lain sebagainya itu ada mengarah ke sana. Nah itu yang akan dipertajam oleh penyidik. Nah, kemudian kalau seandainya penyidik menganggap bahwa delik pidana ini adalah tentang kelalaian, kan ada kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain. Nah, kelalaian ini diatur karena ini anak di bawah umur, berarti diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ada pasal 76, kemudian juntonya ke pasal 80 ayat 3. Kenapa ayat 3? Karena mengakibatkan kematian. Kalau tidak mengakibatkan kematian, luka ringan, dia di 80 ayat A. Ya, ayat A, kemudian beratnya di B, kemudian kematiannya di C. Itu ancaman hukumannya 15 tahun. Iya, semua itu kan bergantung kepada keterangan si tersangka dan alat pendukung bukti-bukti yang lain. Ya. Apakah memang dia menenggelamkan itu adalah motif? Kalau motif berarti masuk ke tindak pidana yang perencanaan yang seperti saya sampaikan tadi itu, yang ancaman hukumannya itu di atas 15 tahun. Tapi kalau seandainya itu memang karena dia niatnya untuk memberikan pelajaran kepada si anak, kemudian akibat dari perbuatan dia itu mengakibatkan kematian, berarti itu timbulnya kelalaian. Nah, kelalaian seperti yang diatur di pasal 76 dicontohkan ke 80 ayat C tadi, yang ancaman hukumannya itu 7 tahun maksimal. Terus ada bukti pendukung lain, karena CCTV nggak bisa berdiri sendiri dia. Harus kemudian dia harus diperiksa ahli yang mengenai CCTV, ahli komunikasi dan lain-lain sebagainya, ya, ahli informatika, ya, yang akan menjelaskan CCTV itu di menit keberapa, perbuatan itu sampai menit keberapa. Nah, dukungan harus dengan itu. Kemudian terus bukti forensik. Forensik itu macam-macam, bisa forensik jenazah, bisa forensik dari hasil CCTV itu, ya kan? Ya kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak yang harus digali oleh penyidik. Ya semua itu kan nanti kan bergantung kepada hasil pemeriksaan, ya, pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun terhadap pihak-pihak lain yang terkait. Makanya saya katakan penting artinya bagi penyidik untuk mendapatkan hasil percakapan dia dengan si ibunya itu. Ya apa di dalam 3 bulan terakhir ini kira-kira komunikasi WA-nya seperti apa. Nah di situ nanti akan mengarah, atau adakah pihak lain selain si ibunya ini. Jadi WA-nya handphone si pelaku ini
harus digali oleh penyidik sampai sejauh mana, paling tidak tuh di 3 bulan terakhir. Kalau mengakibatkan anak itu mati, kalau nggak salah saya hukumannya di atas 7 tahun ya, 7 tahun ya maksudnya. Kalau perencanaan di atas 15 tahun, baik di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di KUHP. KUHP di pasal 340. Kalau di 338 saya rasa nggak masuk, karena pembunuhan biasa itu. Atau di penganiayaan di 359. 359 mengakibatkan matinya orang lain, di situ juga bisa. Di KUHP biasa, di luar Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ini menyangkut anak di bawah umur, ya mau tidak mau kita gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bisa juga di asesmen ya kan, di asesmen kepada pihak-pihak yang diperlukan. Jadi misalnya kan sekarang kan ada dilakukan otopsi, hasil otopsi jenazah kan akan menggambarkan peristiwa apa yang mengakibatkan kematian si anak itu. Ya. Nah kalau seandainya tidak diotopsi dikatakan karena dia menghirup air ya atau di kedalaman berapa meter, kemudian terus berapa lama itu dia terbenam di air itu, nanti di hasil otopsi itu kelihatan. Nah, memungkinkan enggak orang yang namanya diberikan pendidikan dibenamkan sekian lama untuk anak kecil gitu kan, itu kan cuma harus diteliti juga oleh penyidik. Maksud saya penyidik harus bekerja keras untuk membuktikan deliknya ini. Iya, makanya kan harus dilihat ini sampai sejauh mana si pelaku ini mempunyai pengetahuan tentang berenang. Dia sendiri bisa berenang apa enggak gitu ya kan. Terus kalau dia bisa berenang, kemudian dia kualifikasinya apa? Apakah dia seorang pelatih renang atau bukan ya kan? Nah itu nanti seandainya dia menyimpang dari kepatutan yang ada, itu bentuknya kelalaian. Tidak bisa kita masukkan ke unsur delik pembunuhan berencana, nggak bisa. Nah, tetapi apabila penyidik menemukan bukti lain ya yang mendukung bahwa ini memang sudah direncanakan terlebih dahulu, nah itu bisa masuk di pasal 340 KUHP-nya itu, atau pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak.